Dia juga dapat gedung-gedungnya, tempat parkir teman-teman, dan rumah. Halo, balik lagi bersama gua Kev di Mini Car Therapy, dan sekarang kita akan ngebahas satu barang yang dibilang penting untuk diecast ya teman-teman ya, karena ini adalah diorama, tetapi adalah diorama yang dari paper teman-teman. Kemarin gua seminggu lalu gua membeli beberapa diorama tapi menggunakan paper teman-teman ya, menggunakan jadi paper diorama ya, jadi itu kertas semuanya dan kardus, dan ini dia cukup lumayan banyak gue belinya teman-teman ya. Dan gue baru satu gue bangun teman-teman ya, itu gedung nanti akan kita lihat ya. Ini dia teman-teman ya, ini yang gue bangun. Tapi kita akan lihat ini dari Mini Car Mono teman-teman. Kalau gue kan Mini Car Therapy, ini Mini Car Mono ya. Mini Car Mono. Dan ini gue buka dulu ya. Ini cukup lumayan banyak kemarin gue belinya teman-teman. Jadinya cukup lumayan dibilang pricey sih enggak ya teman-teman ya, karena seperti yang kalian lihat di sini ya. Ini dia. Ini gue beli yang versi Koban teman-teman ya. Untuk mobil polisi teman-teman ya. Mobil polisi building Koban teman-teman. Jadi nanti gue akan pengen bikin town juga sebenarnya. Ya, gue udah siapin papan agak cukup lumayan lebar, dan gua akan bikin town juga, dan akan gua campur juga dengan modifikasi diorama yang gua sudah pelajari teman-teman dari berbagai macam sumber ya. Ini gedung-gedungnya ya, ini harganya 29.900 teman-teman ya, dan lo dapet segini banyak ya, ini dia tuh, dia paper kayak gitu teman-teman ya. Itu satu teman-teman ya. Dan kemudian gue juga beli gedung lagi teman-teman, building series ya, building studio nih dia nih ya. Ini kalau menurut gue cukup lumayan oke. Dan di sini ukurannya ada ukurannya teman-teman ya. Skalanya 164, 9,2 cm kali 8,1 cm dan 19,4 cm ya. Dan ini gedung lagi gue bikin, gue emang rencananya mau bikin town sih ya. Jadi gue perlunya gedung-gedung teman-teman ya, bukan rumah-rumah ya. Dan ini gue beli lagi yang ini teman-teman, untuk coffee shopnya. Tapi ini nanti akan gue modifikasi supaya kelihatan lebih real lagi teman-teman, dan kemungkinan gue akan weathering lagi teman-teman ya. Gue akan pakai cat semprot teman-teman ya. Kemungkinan gue akan weathering lagi, gue akan tambahin lagi supaya kelihatan lebih real lagi teman-teman ya. Jadi gue modifikasi lagi nantinya ya. Ini building coffee shop teman-teman ya. Ini dia teman-teman ya. Dan ini ini yang versi satu set nih teman-teman nih, versi satu set. Jadi bentukannya kayak gini teman-teman. Nih dia, bentukannya dia belokan kayak gini teman-teman ya. Ini gue beli satu set ya, satu set kalau nggak salah ini harganya cukup lumayan, harganya 60.000 apa kalau nggak salah ya. Satu set kayak gini, dapat jalanan teman-teman, dan kemudian dia juga dapat gedung-gedungnya, tempat parkir teman-teman, dan rumah ya, satu rumah ya, dan kemudian peralatan-peralatan lainnya teman-teman ya. Dan ini ya seperti ini bentukannya teman-teman ya. Jadi kalian juga ada manualnya juga di sini teman-teman. Jadi tidak perlu takut bingung ya. Tapi di sini ada manualnya. Gue juga sudah membuat satu ya. Itu dia. Dan kemudian ada lagi, gue beli lagi yang versi satu set lagi ya, satu set lagi. Ini ada 7-Eleven-nya teman-teman ya. Ini ada 7-Eleven-nya, dan ada toko-tokonya, ada garasinya teman-teman. Dan ini cukup lumayan banyak ya sebenarnya ya kalau untuk dikerjakan ya teman-teman ya. Dia dapat jalanannya juga teman-teman. Sebenarnya keren ya, keren. Diorama City Corner Machikado teman-teman, volume 2 teman-teman ya. Mini Car Mono. Dan perintilan-perintilannya gue beli yang macam-macam nih teman-teman. Ada vending machine gue beli satu. AC gue beli banyak nih ya, AC gue beli banyak teman-teman ya. Vending machine gue beli 2 ternyata. Vending machine gue beli 2 karena memang ini gue kan butuh buat kota ya. Jadi gue butuh vending machine. Jadi gue beli 2 vending machine-nya. Dan ini ada halte bis-nya teman-teman ya. Ini ada halte bis yang nanti gue akan modifikasi lagi ya sebenarnya ya. Jadi kayak gini perlu dimodifikasi lagi. Dan ini kertasnya cukup lumayan sebenarnya ya. Gue akan coba buka satu teman-teman. Yang versi, ini sudah ada yang dibuka kalau nggak salah. Sebentar teman-teman, gue akan lihat dulu ya. Sudah ada yang dibuka. Ini dia. Nah ini dia. Ini yang versi AC ya, versi AC. Nah AC nya tuh dia kayak gini teman-teman ya.
Ini kertasnya cukup lumayan tebal sebenarnya teman-teman. Kertasnya cukup lumayan tebal dan ini bisa selain tebal juga gampang juga dilipat teman-teman ya. Gampang dilipat. Tetapi kalau kecil-kecil gini mesti agak hati-hati ngelipatnya karena kita perlu perlu tenaga yang cukup kuat ya karena kecil-kecil banget ya ini ya. AC outdoor nih teman-teman ya. Ini kertasnya setipis ini teman-teman, bisa kalian lihat ya. Bisa kalian lihat setipis itu ya. Setipis itu. Dan ya ini cukup oke lah ya. Cukup oke, cukup mewakili kalau misalnya kalian pengen bikin tahun segala macam. Dan ini gua niatnya pengen bikin kotak sebenarnya ya. Tapi menggunakan versi yang gini-gini dulu teman-teman ya. Dan itu dia, dan ini sudah ada yang gue bangun teman-teman. Ini gedungnya ya, ada di samping sini. Dan itu gedung apa? Gedung seperti ini teman-teman. Nah ini building series My Office ya, Mini Carmono My Office teman-teman. Nah ini dia buildingnya di sini teman-teman ya. Nah ini seperti ini, harganya 39.900 teman-teman. Dan dia ada manualnya juga sih sebenarnya tuh ya. Ada potong, garis, gunting, lipat kayak gitu-gitulah, macam-macam ya. Cukup oke kalau menurut gua teman-teman. Dan yang sudah jadi yang ini dia. Ini gua singkirkan dahulu ya supaya kalian lebih kelihatan lagi. Oke, ini dia. Buildingnya cukup oke. Kita akan bandingkan nanti dengan versi 164 ya, apakah dia pas ukurannya atau enggak teman-teman. Ini dia buildingnya. Gua akan turunin dulu ke bawah. Nah ini dia buildingnya. Ini yang sudah gue bangun teman-teman ya. Ini sudah gue bangun. Dia kalau ini gue ngebangunnya ini dia gue menggunakan tambahan karton lagi teman-teman. Kartonnya itu seperti ini. Gue menggunakan tambahan di dalamnya itu cardboard seperti ini teman-teman ya. Cardboard ya. Nah ini dia ya. Cardboard seperti ini supaya dia lebih kaku teman-teman, tidak lemas teman-teman ya. Tidak lemas. Dan gue menggunakan lem Fox teman-teman, menggunakan lem Fox. Dia cukup kuat juga kalau setelah sudah kering ya. Sudah kering dia cukup oke juga lem Foxnya ya, cukup kuat teman-teman. Tapi kalian mesti hati-hati ya, mesti hati-hati kalau misalnya kalian pengen menggunakan daleman kayak gini ya, karena ini cukup kuat ya. Jadi tidak apa namanya, tidak goyang teman-teman ya, tidak goyang. Makanya gue lapisi dengan ini teman-teman ya, dengan karton seperti ini ya. Apa sih ini namanya ya? Gua agak lupa namanya apa ya. Cardboard kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini namanya cardboard ya, cardboard. Dan ini bisa kalian beli di toko-toko buku teman-teman, ataupun di toko online, toko buku ya. Itu pasti ada teman-teman ya. Cardboard. Jadi gue gampang ngelemnya dan terbentuklah seperti ini. Gedung 164 teman-teman ya. Office ya. Gedung Office 164. Ini dia ya. Tuh belakangnya ada jendelanya. Tetapi kalau kalian pengen lebih real lagi ya, seperti ini. Kalau kalian pengen lebih real lagi, ini kayak gini, di sini ada pipa-pipa nih, teman-teman nih, ada pipa-pipa. Nah, ini bisa kalian tambahin pipa, teman-teman. Dilapisin aja, ditempel pipanya ke sini ya. Ditempel pipanya ke sini dan dilapisin pipanya, ataupun di atasnya kan ini kan polos-polos aja ya, di atas ininya ya. Di atasnya tuh ya. Polos-polos aja. Bisa kalian kasih pagar segala macem ya. Ini bisa kalian kasih pagar ya. Jadi kalian modifikasi sedikit supaya lebih kelihatan real, nggak kelihatan kayak kertas banget, teman-teman. Tetapi ini sudah cukup oke perintannya kalau menurut gue ya. Perintannya sudah cukup oke. Ini dia dari jauhnya teman-teman. Kita akan lihat mobil 164 teman-teman. Ini mobil Ausima 164 teman-teman. Dan ini mobil Mini GT 164 ya. Kita akan lihat perbandingannya gimana. Perbandingannya apakah sudah cocok teman-teman menggunakan mobil 164 dengan gedungnya. Kalau menurut gue sudah cocok ya. Kalau menurut gue sudah cocok dan cukup oke sih ya ini ya, kalau untuk foto ya. Gedung kayak gini teman-teman ya. Nanti ini juga kayak di sini ada panel-panel listriknya, mungkin kalau kalian bisa tambahin ya. Ada panel listrik dan di sini ada dedaunan. Mungkin kalian bisa modifikasi dengan menambahkan daun-daun yang khusus untuk diorama ya. Di sini juga ada pipa teman-teman ya. Dan jendela-jendelanya juga mungkin juga bisa kalian kasih action ya, kayak misalnya garis-garis ini nih, garisnya kalian tambahin ya. Ini juga kalian tambahin nih di bagian sini nih. Jadi kelihatan lebih kayak real teman-teman ya. Jadi kelihatan lebih kayak real ya. Nah itu dia teman-teman ya. Makanya gue membeli ini ya, mencoba membeli untuk paper diorama karena kalau menurut gue cukup oke kalau untuk foto ya. Kalau untuk foto cukup oke. Dan ini besarannya untuk gedung teman-teman ya. Gedung kayak gini ya cukup bagus lah ya. Gedung kayak gini teman-teman ya. Kita akan zoom, coba gua akan zoom dulu ya. Kita akan lihat dari dekat kayak apa misalnya kalau misalnya kita ambil foto seperti ini teman-teman.
cukup oke ya, cukup oke. Dan gua akan ngambil versi 164 figur dari American Diorama teman-teman. Kita akan lihat perbandingannya. Ini gua akan kasih dua figur. Ini figur dari Mini GT teman-teman ya, Mini GT di sini ya teman-teman. Ini kita singkirkan dahulu mobilnya di bagian sini. Ini Mini GT ya figurnya, dan ini figur American Diorama ya, American Diorama. Oke, gimana menurut kalian? Oke nggak gedungnya ini ya, untuk khusus untuk paper diorama oke nggak? Cukup oke ya kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue cukup oke. Kita taruh mobilnya di sini biar kelihatan. Nah itu dia teman-teman, cukup oke ya untuk gedungnya ya teman-teman ya. Jadinya pintu dengan orang ini dia cukup, ukurannya cukup bagus ya, pintu dengan orangnya teman-teman ya. Dan itu dia ya, pintu dan orangnya cukup bagus. Dan garasinya juga ini nih ya, gudangnya juga cukup bagus teman-teman ya. Dan ini ukurannya sih presisi sih kalau menurut gue sih, ukurannya presisi. Jadi kalian tinggal foto aja, cekrek, jadi deh ya kan, di kota deh, di gedung coy. Oke, itu dia teman-teman ya. Teman-teman itu dia. Kalau misalnya kalian pengen beli, itu di bawah ada deskripsi ya. Di deskripsi itu ada ininya, ada khusus yang gedung itu ada linknya di bawah. Dan kemudian juga kalian juga bisa lihat di situ ya, toko-tokonya ya. Dalam tokonya itu banyak sekali dia menjual ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian membangun diorama paper diorama ya, kalau saran gue sih kalian lapisi dengan yang ini teman-teman. Kalian lapisi lagi dalamannya dengan kardus seperti ini ya. Kalian lapisi lagi supaya dia kelihatan lebih kokoh teman-teman ya, kelihatan lebih kokoh. Kemudian dikasih dimodifikasi sedikit teman-teman, terutama kayak yang di atas ini ya, dikasih pagar lah segala macam ya. Jadi biar kelihatan lebih real lagi, lebih kelihatan lebih kayak gedung beneran teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian lebih rajin lagi, kalian bisa tambahin di sini nih ya, kayak pembatas ininya ya, kalian tambahin lagi, jadi kayak lebih real lagi, lebih 3 dimensi lagi teman-teman. Itu dia kalau untuk paper diorama teman-teman ya. Dan oke teman-teman, itu dia review singkat dari gue mengenai paper diorama. Dan yang baru aja gue beli seminggu lalu ya, gue baru bangun satu doang teman-teman. Karena waktunya ya. Karena waktunya. Dan oke teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, dan like. Dan thank you